Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan ya di sesi yang kedua. Setelah kita bahas sebelumnya pada poin yang pertama tentang penyucian wadah ilmu. Kemudian yang kedua ini tentang ikhlas. Bahas tentang ikhlas itu berat loh Pak. Bahas tentang ikhlas itu sebenarnya lama, cuma karena waktunya kita persingkat. Ya, sampai mana tadi? Tentang Imam Ahmad ya. Ya, tentang Imam Ahmad. Ya, jadi pelajaran yang berharga yang kita ambil dari perkataan Imam Ahmad bahwasanya untuk mengklaim bahwasanya diri kita ikhlas itu berat. Imam Ahmad saja tidak berani. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan dalam perkataannya, "Wa man dhayya al-ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir." Barang siapa yang tidak ikhlas di dalam beramal, maka dia akan kehilangan ilmu yang sangat banyak. Kemudian dia juga akan kehilangan kebaikan yang sangat melimpah. Ya. Wa yanbaghi liqasidis salamah ay yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Oleh karenanya kalau kita pengen selamat Pak, ya, kalau kita pengen selamat dunia akhirat, kita harus perhatian dalam masalah ikhlas. Ya. Semua hal fi umurihi kulliha, semua hal, daqiqiha wa jaliliha, perkara yang kecil maupun perkara yang besar, ya, sirriha wa alaniha, perkara yang tersembunyi maupun yang nampak, ya, wa yahmilu ala hadat tafaqqud shiddatu mu'alajatin niyyah, ya. Untuk mencapai hal ini maka kita harus senantiasa berusaha keras untuk mengobati, untuk memperbaiki niat kita. Terus setiap hari niat kita ini berubah-ubah Pak. Hari ini niatnya ini, besok ini berubah terus. Maka kita perlu ya untuk senantiasa upgrade niat. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri salah satu ulama besar pada zamannya mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya, ya. Aku mengobati ya sesuatu, tidak ada yang aku obati lebih besar dari sesuatu itu melainkan daripada niatku, ya. Aku mengobati yang lain itu mungkin mudah saja, ya, penyakit ringan lah, ya. Mengobati hal-hal yang zahir nampak itu mudah. Akan tapi kalau mengobati niat ini sulit. Ya, sulit bagi beliau. Ini beliau loh, ulama jelas. Ya. Kita yang bukan ulama juga pasti lebih sulit gitu. Li'annaha tataqallabu alai, karena niat itu berubah-ubah. Niat itu berubah-ubah. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, ya. Rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wa li niyyatun wa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati wa idza al-haditsul wahid yahtaju ila niyyat. Ya, Sulaiman Al-Hashimi mengatakan, ya, ketika beliau menyampaikan sebuah hadis, ya, satu hadis, maka beliau juga harus memiliki niat. Karena menyampaikan satu hadis, ya, itu bisa merubah niatnya. Maka ketika beliau menyampaikan hadis-hadis, maka butuh niat yang sangat banyak, yaitu memperbaiki niatnya agar senantiasa ikhlas. Menyampaikan satu hadis, ya, diperbaiki niatnya semoga ikhlas. Hadis yang lain sampaikan, ya, diperbaiki lagi niatnya semoga ikhlas. Itulah ulama menjaga agar hatinya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang bukan ulama, ya, maka lebih layak kita untuk senantiasa menjaga niat kita. Dan ya, definisi ikhlas ya.
Berputar pada 4 hal. Ini harus catat nih. Definisi ikhlas, berputar pada 4 hal. Meniatkan sesuatu amalan hanya untuk Allah. Nah, ini pertama. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu lillahi ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Ya, kedua, tidak mengharapkan pujian. Dipuji nggak dipuji, yang penting beramal. Ya. Kalau buat status misal di lab nggak di lab, yang penting jalan terus. Ya, nggak masalah sudah. Ya. Kemudian yang ketiga, kesamaan antara sesuatu yang tampak dan tersembunyi. Jadi bukan hanya nampaknya bagus. Nah, kalau di belakang tidak bagus. Tapi sama, orang ikhlas itu sama. Di luar nampaknya sama, di dalam nampaknya sama. Ya, amalan zahir dan batinnya itu selaras, tidak munafik. Nah, kalau tidak selaras, maka ada sifat kemunafikan. Yang keempat, ya, mengharapkan balasan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan di dunia. Karena balasan di dunia ya sedikit ya. Ya, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan balasan di akhirat. Dan perkara ikhlas ini sangat besar. Ya, perkara ikhlas sangat besar. Kalau kita tidak ikhlas ini bahaya. Ya, bahaya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang belajar sebuah ilmu yang harusnya belajar itu diniatkan karena mengharapkan wajah Allah lillahi ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, maka dia tidak melaksanakan hal itu. Dia menuntut ilmu pengen atau berharap hal kecil daripada dunia. Maka kata Nabi Muhammad SAW, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan atau dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Subhanallah, mencium saja ndak, apalagi masuk surga. Itulah bayangin. Ya, mencium saja ndak, apalagi masuk surga. Ini bahayanya. Ya, kalau kita salah niat, bahaya. Maka terus kita minta sama Allah Subhanahu, ya Allah, semoga niat kita ikhlas. Ya, semoga niat kita ikhlas. Ya, ini semua, ya. Jangan pikir antum jadi ustadz itu gampang lah. Ya, kita harus terus perbaiki niat. Ya, terus semuanya, baik ustadznya, jamaahnya, semuanya, segala macam profesi sudah. Ya, berusaha untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga, ya. Biar dapat kita ini, minimal dapat 5 poin ini insyaallah. Jam'u himmatin nafsi alai. Ya, senantiasa membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu enggak santai-santai ya. Harus dia berkorban. Tekad dapat ilmu. Ya. Yujma'u au tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasatil umurin. Ya. Terkumpulnya tekad dalam mencapai sebuah tujuan bisa tercapai dengan merealisasikan 3 hal. Ya. Pertama, ya, yang pertama adalah al-khirsu 'ala ma yanfa', yaitu semangat apa yang bermanfaat. Ya, semangat pada hal yang bermanfaat. Famata wufiqal abdu ila ma yanfa'u harasa 'alai. Ya. Maka kapan saja seorang itu mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan bersemangat atas hal itu. Kita semangat, menuntut ilmu harus semangat. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu billah fi tahsili. Harus senantiasa minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya mengandalkan otot, otak. Menuntut ilmu itu bukan itu. Ya. Otot-otak itu cuma pendorong, faktor pendorong. Tapi hal yang utama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya kita lihat orang yang cerdas, kita lihat ototnya kekar ya, otot kawat tulang besi misalnya. Ya, tapi tidak diberi taufik untuk menuntut ilmu. Ya, karena ibadah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan otot,
tidak mengandalkan otak, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan, kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah kita sombong. Ya, kita terus minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sadisiha adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Ya, konsisten. Ya, konsisten, istiqomah dan tidak lemah dalam menggapai tujuan. Harus terus tetap, ya. Waqad jumi'at hadhil umur at-thalatsa fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, tiga hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat pada Sahih Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz." Bersemangatlah apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu lemah. Ya. Jangan ngeluh ya ikhwah. Jangan banyak ngeluh. Menurut ilmu itu terus semangat sungguh-sungguh. Jangan dikit-dikit ngeluh. Ya. Perjuangan kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, perjuangan kita ini tidak ada apa-apanya. Rumah jauh Ustaz, hujan, tidak ada apa-apanya ya ikhwah. Ya, dulu Jabir bin Abdullah jalan 1 bulan menurut ilmu 1 hadis, mencari 1 hadis jalannya 1 bulan. Siapa di sini yang berjalan dari rumahnya 1 bulan? Ada enggak di sini? Paling mentok 1 jam. Saya dari Pasuruan juga 1 jam. 1 jamnya setengah lah, macet-macet dikit tadi. Enggak ada apa-apanya ikhwah. Sekarang zaman kita ada mobil, ada motor, mudah. Dulu zaman dahulu ulama-ulama dahulu itu enggak ada. Kalau enggak jalan kaki mereka paling mewah itu kendaraannya kuda. Ya. Kalau enggak ya keledai paling mentok itu. Kita sudah ada motor, mobil, harus lebih semangat lagi. Ya. Kemudian qala al-Junaid rahimahullah, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu." Ini kata Al-Junaid ya, salah satu ulama mengatakan, tidaklah seorang berusaha menggapai sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran. Lihat, kesungguhan dan jujur, kecuali dia akan berhasil, akan sukses mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Ya, kalau tidak semuanya ya sebagian. Asasnya tadi, ya, bijiddin wasidqin, jujur dan sungguh-sungguh. Ya, ini harus kita perhatikan ya. Ada sebuah pepatah mengatakan manjada wajada. Ya, siapa yang sungguh-sungguh dapat. Man sabata nabat. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar serius, dia akan apa? Memetik hasilnya. Ya, enggak ada ceritanya ulama itu leha-leha belajarnya ikhwan. Mereka tidurnya sedikit, bacanya banyak, ya. Kalau kita memang banyak lehanya, banyak lalainya. Ya. Makanya tidak pantas ya kita dikatakan sebagai ulama, ya, penuntut ilmu, ya. Masih belum pantas lah. Penuntut ilmu sejati itu kalau membaca itu 8 jam sehari. Ya. Syekh Abu Ishaq Al-Huaini, beliau sekarang lagi sakit. Itu kalau membaca sehari 15 jam. Itu ulama tuh. Nah, ya kita ini ulama ya enggak, penuntut ilmu yo kajian aja jarang datang, ya enggak layak ya. Tapi minimal kita berusaha untuk mengikuti jalan mereka, berusaha ya, jangan patah semangat tapi kita berusaha. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, idza tala'a najmul himmah fi dhalami lailil batalah wa radifahu qamarul azimah asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Ya. Ini bahasanya Ibnu Qayyim itu bahasanya indah sekali. Ya. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu agak unik sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang kita paham bahasa Arabnya luar biasa, ya. Kata beliau, tatkala tekad itu sudah muncul, ya, layaknya bintang yang bersinar di malam hari, terang. Diikuti pula dengan apa? Kemauan kuat layaknya bulan yang mengiringi bintang. Jadi sama-sama terang. Ya, kemauan tekadnya sama-sama terang. Sebagaimana bulan dan bintang. Maka hati pun akan tersinari dengan sinar Rabb-nya.
ya, maka hati ini akan mengikuti, ya, diberi penerang oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya bumi yang mendapatkan terang dengan cahaya bintang dan bulan. Ini kalau kita sudah tekad bulat untuk menuntut ilmu, kemauan yang kuat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita, ya. Kemudian wa inna mimma yu'li al-himmata wa yasmu bin nafsi i'tibaru halaman sabaq wa ta'arrufa himamil qaumi al-madin, ya. Kalau kita pengen menguatkan tekad adalah mengambil pelajaran dari ulama-ulama sebelum kita, ya. Kita baca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka membaca, bagaimana mereka mengamalkan ilmu, luar biasa, ya. Kalau kita pengen mengetahui tentang semangat mereka, maka kita baca. Nah, kemudian dahulu, ya, fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi sabah, ya, atau fi sibah. Imam Ahmad itu dahulu, ya, ketika masih kecil, ini Imam Ahmad, ya. Nah, beliau itu punya himmah belajar yang sangat kuat. Rubbama arada al-khuruj qabla al-fajri ila hilaqi syuyukh, ya. Wa ta'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqul rahmatan bihi hatta yu'adzina an-nasu au yusbihu. Imam Ahmad itu, ya, ikhwah. Ya, Imam Ahmad dalam masa kecilnya beliau, ketika beliau masa-masa belajar, itu beliau berangkat, ya. Beliau mau berangkat itu sebelum subuh ke halakoh syekhnya. Nah, ini banyak yang terbalik sekarang, ya. Jadi dahulu itu, ya, salah satu adab dalam menuntut ilmu, murid datang sebelum siapa? Sebelum takmirnya atau gurunya? Sebelum gurunya. Ini Imam Ahmad nih mempraktekkan, ya. Tapi yang namanya orang tua, ibunya mengambil abot, kasihan sama Imam Ahmad, ya. Janganlah keluar dulu, nunggu azan subuh, kata ibunya, ya. Ini karena apa? Kasih sayang ibunya kepada Imam Ahmad. Jangan buru-buru Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad jangan buru-buru, ya. Tunggulah subuh, ya. Atau kalau sudah matahari sudah terbit, baru kamu berangkat. Imam Ahmad saking semangatnya, punya himmah yang kuat, sebelum subuh beliau mau berangkat, ya. Kemudian dihalangi oleh ibunya, ya. Itu karena kasih sayang, bukan karena apa-apa. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hayri fi thalathati majalis. Ithnani minha lailatani min waqti salatil maghrib ila salatil fajr wal yaumil tsalis min sahwatin nahari ila salatil maghrib wa minal maghrib ila tulu'il fajr. Al-Khatib al-Baghdadi, ulama besar. Al-Khatib al-Baghdadi, karangannya banyak, terutama di bidang hadis. Kalau kita mendalami ilmu hadis, insyaallah kita akan kenal siapa Al-Khatib al-Baghdadi. Beliau punya kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, punya kitab tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Beliau punya, ya, Al-Jami. Kemudian fi akhlaqir rawi wa adabis sami. Kemudian beliau juga punya kitab banyak lah pokoknya, ya, kitabnya beliau. Al-Khatib al-Baghdadi menghatamkan Sahih Bukhari di 3 majelis saja, ya, dalam 3 majelis. Imam Al-Khatib al-Baghdadi menghatamkan Sahih Bukhari. Siapa yang tahu jumlah hadis di dalam Sahih Bukhari? Siapa yang tahu jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Angkat tangan. Hah? Berapa? 7 juta? Enggak, kebanyakan, ya. Siapa? 7.563. Tapi enggak masalah, qarib. Ya, ada beberapa versi memang. Ada versinya Ibnu Hajar Asqalani, ada versi ulama yang lain. Ala kulli hal, ya, sekitar 7.500 sekian. Itu tapi bil mukarrar, yaitu hadis dengan diulang. Hadisnya ada yang double. Tapi kalau bersih tanpa pengulangan 4.000. Ya, bersih tanpa pengulangan, ya, jadi hadisnya itu tidak double 4.000 saja. Ya. Itu dihatamkan Al-Khatib al-Baghdadi
di dalam 3 majelis, ya. Dua majelisnya pada waktu apa? Ya, 2 majelisnya beliau menghatamkan pada waktu ini apa namanya? Sholatil maghrib ila sholatil fajr. Jadi ngajinya, ya ulama tuh ngajinya habis maghrib sampai subuh. Ayo bayang. Ya, kita habis maghrib sampai isya saja udah pegel-pegel. Nah, ini banyakkan dosa kita ini. Ya. Kita habis maghrib sampai isya saja udah pegel-pegel. Udah inilah yang kesemutan lah, yang pokoknya banyak alasan lah. Ya. Ulama dahulu itu ngajinya sampai subuh. Ya. Kemudian wal yaumis salis, ya. Jadi 3 hari hatam Sahih Bukhari. Ya. 3 hari hatam Sahih Bukhari. Pokoknya dari maghrib sampai subuh lagi. Ya, dari subuh sampai maghrib. Itu ngajinya ulama. Ya. Jadi waktunya dihabiskan untuk ilmu. Ya. Waktunya dihabiskan untuk ilmu. Nah, kemudian salah satu ulama yang ini kisah-kisah ya, agar kita ini terpacu gitu. Ulama itu begitu, ya. Ulama itu begitu. Ada ini ya, Abu Muhammad Ibnu Tabban, ya. Beliau itu kalau malam, ini kita percepat saja. Kita sampai ini aja wis, poin ketiga saja wis, karena kita lanjutkan besok. Waktunya tidak cukup. Ya. Ibnu Tabban, Abu Muhammad Ibnu Tabban. Jadi beliau itu belajar malam-malam. Jadi dulu itu tidak ada lampu kayak gini. Jadi pakainya cempluk, tahu cempluk? Ya. Apa kalau bahasa sini apa? Cempluk juga lah. Ya. Apa? Ya, toblik lah apa segala macam. Pokoknya yang pakai minyak tanah itu lah. Pakai minyak tanah atau pakai bensin lah, terserah lah. Kalau bensin kobong ya. Ya pokoknya yang bisa murup lah. Nah, itu pakai itu belajarnya. Nah, kemudian ibunya terbangun, dilarang sama ibunya. Wis tale gitu kalau bahasa ini. Wis tale ojo sinau wae. Ya, ojo sinau wae, wis meneh maneh. Tapi Abu Muhammad Tabban ini ya namanya orang sungguh-sungguh ya. Nah, akhirnya ya nurut ya. Kita kalau dilarang ibu kita ya, selama itu apa baik ya nurut saja. Beliau nurut sama ibunya. Akhirnya beliau ketika disuruh istirahat ya udah beliau matikan lampunya, istirahat. Kemudian ibunya sudah tidur. Nah, beliau buka lagi itu. Nah, itulah ulama tuh. Lihat, nurut sama ibunya. Nah, kemudian ibunya udah tidur nih. Bangun lagi, belajar lagi. Ya. Itu ulama, jadi ulama itu. Ya. Tetap nurut sama ibunya, ya, enggak menyakiti hati ibunya. Ya, jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita. Meskipun kita semangat belajar tapi kita bentak-bentak orang tua, ya enggak berkah. Ya. Dilarang. Ini subhanallah. Ini potret betul ulama ini. Ketika dilarang, ojo belajar wis, belajar tok. Ya namanya ibu ya. Ya anak ibu itu kadang kasihan sama anaknya itu. Ya kalau dia baca terus, ngafal Quran terus misalnya, sampai malam-malam sehingga dia itu kurang tidur atau matanya sudah sayup, udah lalai istirahat. Namanya ibu. Ya. Rasa kasih sayangnya itu besar pada anaknya. Ya nurut ya, enggak bantah mereka. Ya, dia ini enggak bantah Abu Muhammad nih. Wis tak lah Bu, sampeanku gak ro, opo karepku. Nah, kalau kita kan kayak gitu. Ya. Wis tak lah Bu. Sampeanku melo urusane wong nom. Nah, misalnya. Itu kita itu sering bantah. Kalau kita melakukan hal itu istighfar ya. Minta maaf. Dosa besar itu. Dosa besar. Jangan pikir antum bantah ibu antum enggak dosa. Dosa besar. Ya. Dalam Al-Qur'an itu wala taqul lahuma uff. Itu sudah sekecil-kecil perkataan itu. Ya, apalagi bantah yang lebih besar lagi. Ini ulama betulan ini. Ketika disuruh ibunya tidur, kemudian dia nyalakan lampu lagi, belajar sampai subuh. Nah, kemudian yang terakhir salah satu ulama lagi. Nah, ini ada perkataan yang sangat bagus. Fakun rajulan rijluhu ala thara sabitatan wa hamatu hammatihi fauqas suraya samiqah wala takun syabbal badani asyabal himmah fa inna himmatas shadiq la tashibu. Ya, ada perkataan yang sangat bagus yang harus kita perhatikan. Jadilah orang yang kakinya menapak kokoh di atas tanah, ya,
Akan tapi cita-cita kita dan tekadnya tergantung di atas langit. Cita-citanya tinggi sekali. Jangan menjadi orang yang berfisik muda. Ini anak-anak muda nih. Jangan hanya badan itu muda, badan kuat, sehat. Jangan. Tapi tekadnya tua. Tekadnya tua. Ya. Sungguh tekad yang jujur, yang benar, ya, tidak akan pernah beruban. Yaitu tidak akan pernah tua. Terus jiwa meskipun tua, jiwa muda itu semangat terus. Tidak peduli sudah beruban atau enggak, yang penting terus menuntut ilmu, datang majelis ilmu, catat, ya. Itu kalau benar-benar penuntut ilmu. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu atqiya'il alam min fuqa'il Hanabilah yusnid wa huwa fi tsamanin. Ya. Abul Wafa Ibnu Aqil salah satu di antara yang tercerdas, ya. Itu Abu Wafa, orang yang tercerdas di zamannya. Beliau bermadzhab Hanabilah, Hambali. Pernah bersenandung dalam umur yang 80 tahun. Beliau umur 80 tahun mengucapkan senandung ini, ya. Senandung yang sangat bagus. Masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wa karami wa inna maqtada syi'ri ghaira sibghati wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Kata beliau, tidak beruban tekadku. Jadi tidak beruban, tidak menua, ya, tidak menua tekadku, kemauanku, akhlakku, juga tidak pula dengan loyalitasku, agamaku dan kedermawanku. Jadi terus konsisten. Tetap, ya. Yang beruban hanyalah warna rambutku. Jadi biarlah, ya, yang beruban hanya rambut, tapi semangat, tekad, kedermawan, akhlak itu terus, ya. Jangan ikut lentur, jangan ikut loyo, enggak, terus semangat. Nah, kemudian dan uban yang tumbuh di kepala tak sama dengan uban yang melekat pada tekad dan cita-cita. Lihat, ya, Ibnu Aqil umur berapa? 80 tahun. Siapa di sini yang 80 tahun? Ada enggak? Ada. Pak Udin berapa, Pak Udin? 66, belum, ya. Masih lama 80 tahun. Ayo. Ibnu Aqil ini, ya. 80 tahun bersenandung seperti ini. Biarlah yang beruban itu hanya rambutku, tapi tekadku, semangatku, subhanallah. Itulah ulama, ikhwah. Ulama itu seperti itu, ya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan sambung besok, ya. Memang susah untuk menghatamkan ini dalam beberapa majelis ini. Karena memang kalau kita pengen cepet-cepet juga nanti faedahnya kurang, ya. Tapi ala kulli hal kita coba berusaha, ya. Kita berusaha, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya, kita minta taufik, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, ya. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak usah, ya. Baik, khair insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.